Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Insya Allah sebentar kita akan mulai pengajian. Insya Allah akan dipandu oleh Sinal Kiram Ustaz Jejen Zainuddin. Sekolah Ustaz. Bapak Ibu yang belum dapat tempat duduk, di depan ada 2. Ayo yang mau pahalanya paling gede, biar dapat siraman rohani dari Abah langsung. Kemudian di sebelah kiri, ya kalau kebagiannya agak di dalam situ boleh ditarik aja kursinya ya. Nanti dibantu sama kru, mohon dibawa aja ke lorong sebelah sini atau dibawa ke depan sini ya. Berkumpul lebih dekat, insya Allah rasanya lebih nyaman ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Hadirin jamaah Haji Aliyah Wisata tahun 2023 yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan kudrat dan iradahnya kita senantiasa diberikan kesehatan. Ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan semua dalam kondisi fit sampai dengan sore hari ini. Ya amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat, mabrur, insya Allah. Alhamdulillah semua kondisinya sehat walafiat. Karena itu tidak ada kata yang pantas diucapkan selain syukur. Alhamdulillah walhamdulillah. Insya Allah nikmatnya ditambah terus kalau kita selalu bersyukur. Dan nanti akan mendengarkan ceramah dari Abah syukur gitu ya. Masya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang saat ini hari-hari ini kita bersamanya. Hari-hari ini kita berada dekat di rumahnya. Hari-hari ini kita senantiasa berkunjung, bersalawat, menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dalam langkah kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak terasa ini perjalanan sudah mendekati proses puncak ibadah haji kita, betul ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi. Dan sebagai langkah awal untuk semakin memantapkan hati kita, semakin memantapkan niat kita, semakin menguatkan tekad kita untuk menjalani ibadah ini dengan baik dan benar, kita akan sama-sama mendengarkan pembekalan rohani mulai hari ini, besok dan lusa 3 hari dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan sore hari ini sama-sama mendengarkan penguatan mentalnya, penguatan ruhnya, sekaligus kita bagaimana mempersiapkan ulang apa sih yang harus Bapak dan Ibu siapkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji kali ini. Insya Allah tanpa berpanjang kata kita perkenalkan kepada guru kita semua, yakni Kiai Haji Rahmat Syukur untuk menyampaikan tausiahnya dan pembekalan kita semua. Fadhal Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang wajahnya ceria-ceriaan di surga, insyaallah, karena kita sebentar lagi akan ada dalam rahmat dan ampunan Allah. Tidak ada satupun yang tidak diampuni saat wukuf, semuanya diampuni. Bahkan kalau kita ragu tidak diampuni, khusus wukuf adalah bagian dari dosa besar. Oleh karenanya saya tadi share, mari kita hiasi lisan kita
perilaku kita, ya, gerak kita di hotel ini, walaupun ngantri-ngantri ke liftnya kemarin, sekarang enggak ya. Dan Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus sensor dari kata-kata yang jelek. Ya. Saya nggak tahu kalau yang ngomong di kamar ini kenyataan. Aman Pak, aman. Aman, karena kalau Bapak Ibu nggak lulus sensor, saya yang dosa. Ya, jadi kalau itu saya nyatakan lulus aja biar saya tidak nggak berdosa. Ya, jadi alhamdulillah Pak Deka, kamar kecil, alhamdulillah kita nikmati ya. Karena memang dari Indo sudah dibilang bahwa kamar kecil, betul kan? Dari number one in the wood, number one in the Madinah, nanti number one in the transit, number one in the Arafah, number one in the di Mina. Inilah puncaknya Pak. Kalau Bapak nggak dilatih sabar dari sekarang, bahaya. Hajinya dude pakai sekolah dude. Ya, oleh karena itu insya Allah bekal kesabaran di Madinah ini akan menjadi pengantar mabrur kita. Karena kata Nabi, karena saya jurusannya bukan ahli hadis, Pak, jadi nggak hafal hadis. Saya jurusannya kastrologi dulu. Karena masaknya di kastrol. Santri. Al-Madinah khairul lahu laukan. Madinah itu akan membawa kebaikan jika kalian mengetahui hadis sahih. Kalau kita meninggalkan Madinah dalam kekesalan karena lift macet, kalau kita meninggalkan Madinah kekesalan karena koper aja nggak bisa masuk semua, kalau yang berempat di dalam, ya lihat kamarnya Pak Rudi aja kopernya di luar. Alhamdulillah nggak ngomel-ngomel. Nggak masa dia ngomel, orang dia pimpin aja. Teruji kesabaran ini Amirul Haji luar biasa. Ke surganya jangan-jangan duluan itu. Kita juga sama Pak, sehingga Azwardi meminta di kamar saya, no, sudah padat. Tapi alhamdulillah menerima juga. Jadi yang meninggalkan dalam kekesalan karena kamar, Allah akan mengganti dengan orang-orang yang datang ke Madinah dengan yang lebih baik. Itu Bu. Jadi kita jangan sampai dinilai oleh Allah orang yang tidak baik, karena akan dimunculkan orang-orang yang baik yang akan menetap di Madinah. Karena kata Nabi, iman itu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali kepada sarangnya. Apa nih maknanya? Salah satunya di ujung akhir zaman nanti orang akan berduyun-duyun ke Madinah. Haji tidak ada kaitan rukun wajibnya di Madinah. Jadi ibu di Raudhah, jarah Rasul beribadah 40, nggak ada kaitan sama haji, nggak gitu juga sah hajinya. Tapi kenapa harus ke Madinah dulu? Karena di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau nggak salam sama Rasul, nggak bertamu sama Rasul, kita dinilai adabnya kurang, akhlaknya kurang. Dalam kalimatul tauhid juga terdiri dari dua, la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, tidak dipisahkan. Dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tidak dipisahkan. Jadi kalau kita tawaf di Ka'bah kemudian tidak sowan kepada Nabi, kurang etika. Makanya program travel itu ada yang 2 hari, ada yang sehari, ada yang cuma sejarah doang. Kita mah Pak, yang terabdol diberikan oleh Bapak Joko Asmoro 9 hari. Ya. Nanti salah Kamis ba'da subuh apa ba'da? Jumat. Enggak, itu arba'innya selesai. Jumat. Isya, Kamis malam ke Isya udah selesai arba'in. Asar yang mulai dari subuh ya. Kenceng Bu. Tapi kalau kenceng-kenceng biasanya polisi naik ke hotel. Saya pun nggak pakai mic juga kenceng. Di antara pembimbing saya paling kenceng. The best ya pokoknya suara saya. Jadi kalau yang di belakang segini kali cukup ya? Nah, jadi ngomong apa tadi jadi lupa. Kerasa?
Iya, barusan katanya kurang kenceng, makanya saya kencengin. Ya, jadi gimana nih? Segini cukup? Berarti kayak tadi lagi kembali ya. Siap? Cukup segini? 1, 2, 3, 4 ya. Arba'in. Nah, arba'in ini walaupun tidak ada kaitan dengan haji, ini sebagai tarbiyah kita, latihan kita, riyadhah kita untuk berjamaah. Dan gak sembarang berjamaahnya di Masjid Nabawi. 1000 berpahala lebih baik dibanding di luar Masjid Nabawi. Kemudian kalau sekiranya kalian tahu Madinah itu ada kemuliaan, maka kalian akan berupaya yang terbaik di Madinah ini. Maka sabar dengan ujian yang ada di Madinah. Saat ini cuaca cukup panas, beda dengan tahun-tahun haji sebelumnya, ya. Tapi kita sudah mampu dilaluinya. Kemudian pas datang ternyata orang Maghribi lebih menguasai lift, ya. Kita sudah sabar mengalah. Itu sudah kemenangan buat kita. Masya Allah, jenggotnya hitam ya. Jadi kita udah teruji, Pak. Oleh karena itu maka insya Allah ketika meninggalkan Madinah hari Jumat, kita akan termasuk orang-orang yang baik. Nabi pernah berdoa di Madinah, ya Allah berkahkan Madinah 2 kali lipat daripada Mekah. Ini menunjukkan keutamaan Madinah, keagungan Madinah. Maka Allah berkahi sebab doanya Nabi Ibrahim 1 kali lipat, tapi Madinah diberkahi oleh Allah 2 kali lipat. Ini keutamaan Madinah. Bapak Ibu, sebelum Nabi ke Madinah, perasaan senang, lapang, gembira, sedih itu sudah mewarnai. Seperti kita mau berangkat haji, gembira, senang, baratnya ngebel, ibu lunasin sekarang, langsung ke kantor Alia. Sekarang suruh ke atas. Begini? Jadi yang tepat yang mana Pak? Segini apa yang mana? Aduh, dia suka lupa kalau disegak gitu. Ceramahnya suka lupa. Tapi jangan disegak terlalu sering ya. Ibu tahu disegak? Diselang gitu ya. Jadi apa baru saya? Karena saya itu udah abah syukur, jadi udah banyak pelupa. Kalau waktu Rahmat syukur, si kaset, si Ujang, oh cakep. Barusan apa Bu? Ya poinnya. Keutamaan Madinah. Kita sudah lulus diri di kamar barusan gitu ya. Sehingga warna kesenangan itu maksud saya, kesenangan, lapang, gembira, syahdu itu sudah mewarnai Nabi sebelum ke Madinah. Sama dengan ibu, senang, lapang, sedih bukan dalam arti negatif. Saking bahagianya di bel barat. Nah tadi itu ibu suruh melunasi, gembira kan? Oh, masya Allah, ya gembira. Kemudian masuk di bidakara. Alhamdulillah, ya walaupun para but mana sana selimut koper saya, kok saya nggak dikasih. Saya nggak nilai negatif, itu bagus karena hak ibu. Saya nggak dapat, saya diem karena kalau saya ngomong jelek, pembimbing, masa ngeyel. Saya diem. Saya nggak tahu koper di bawah kata dan udah katanya ke alhamdulillah ternyata di sarungan gitu ya. Tapi pas nyampe Madinah itu koper saya di mana? Itu 2 hari baru ketemu Pak. Bapak ngomel lagi di grup yang nggak ada saya mah 2 hari baru ketemu. Lantai 7 koper saya, taruh di lantai 2. Karena saya pengurus jadi kalau ngomel kan jelek ya. Sabar ya, gitu ya. Kata Dadan Pak beliin baju, enggak lah udah baju yang ada aja. Tapi ada yang lebih lama lagi pas mau ke Madinah baru ada. Berarti kesabaran saya lebih hebat dia. Gak usah disebut namanya ya. Madinah ke Mekah masih ada yang ketinggalan juga. Betapa ras gua bingung juga gitu. Diuji terus lah. Ya. Nah warna-warna itu seperti Rasulullah. Akhirnya puncaknya Rasulullah. Orang Makkah saking bencinya yang dipimpin Abu Jahal rapat. Ya di Darun Nadwa ya yang di Mekah ya. Yang kita kemarin jalan-jalan dari Masjidil Haram yang ada bambu salam sekitar situlah. Untuk bagaimana caranya agar Muhammad ini nggak ada di Mekah. Ada yang usul penjara, ada yang usul dibuang jauh-jauh, ada yang usul dibunuh. Maka yang disepakati dibunuh. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah
agar Ali tidur di tempatnya Rasulullah, berselimut Rasulullah, sementara Rasulullah sama Abu Bakar untuk ke Madinah. Maka bertiga ngobrol, rapat, kemudian Nabi berangkat ke Madinah tapi lewat jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang. Ngumpet dulu di Jabal Sur. Kita kemarin ke Jabal Sur ya. Nah sebelum keluar rumah Rasulullah membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan dinding apa penghalang depan belakang sehingga Nabi keluar nggak dilihat oleh mereka walaupun matanya blotok, ada yang tertidur gitu ya. Sampai cerita ke Madinah disambutkan oleh penduduk Madinah, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru dan seterusnya. Nah, penduduk Madinah itu santun, sudah lama merindukan kedatangan Rasulullah. Sehingga ya Rasulullah di sini, ya Rasulullah di sini, ya Rasulullah di sini. Ini ada ikan mujair dari Ciamis, gitu ya. Kalau bahasa sekarang, ini ada peci dari Kalimantan kayak Gus Dur, ya Rasulullah. Nggak ada kata Gus Dur waktu itu ya. Akhirnya di mana untuk aku berhenti, maka di situ aku berhenti. Yang sekarang jadi masjid Kubah itu Bapak Ibu. Ya, dari situ Rasulullah pindah ke sini. Jadilah Masjid Nabawi. Zaman Nabawi Rasulullah itu segede raudhah. Kemarin perdebatan ibu-ibu yang sholat di luar pagar itu bukan Masjid Nabawi. Saya dengar walaupun ibu nggak laporan sama saya. Ramai, jadi berusaha di dalam pagar walaupun di halaman masjid. Padahal yang tanah ada gulung juga halaman masjid. Kalau pakai ilmu mah, kan nggak pakai ilmu jadi masjid yang di pagar ke sono, berarti yang di sini nggak masjid, semua tanah itu masjid. Jadi kalau ukuran Rasulullah raudhah itu segede raudhah, maka pahala 1000 itu ya di situ. Kalau itu dijadikan dalil satu-satunya, semua bergerak ke situ, gak akan muat. Oleh karena itu, dimanapun tanah haram di Madinah, yang batas tanah haram Madinah 1000. Begitu di Masjidil Haram. Masjidil Haram segede zaman Rasulullah segede apa? Ya itu Ka'bah seputar sampai tangga. 100.000 itu di situ. Yang enggak seluruh tanah haram 100.000. Itu Bapak. Nah, ketika raudhah dinyatakan tempat mustajab untuk berdoa, bahkan tidak boleh ragu. Kita bersyukur baik ibu bapak diberikan kemudahan. Laras Bu. Saya kira ibu-ibu lama tapi diberi udah pada keluar lagi sebentar itu. Kemudian saya sama bapak-bapak alhamdulillah lancar juga. Iya. Sama Pak Rudi Amirul Haj. Dikirain yang roda doang, yang suaminya Bu Sandra ya, yang di Egypt ternyata kulu semuanya masuk. Oh seneng gitu aku. Itu ya. Tadinya pingin saya temenin jamaah semua, tapi kan nggak bisa di raudhah. Ada situ ada Pak Apik, ada siapa lagi? Alhamdulillah saya dekat mereka, kita doa di tempat-tempat mustajab. Dan ini dimudahkan, alhamdulillah. Cari raudhah tempatnya seperti di Masjid Nabawi nggak ada. Dari sisi fisik, tapi dari sisi mana raudhah ada di mana pun. Di Hong Kong ada, di Chicago ada, Chicago Bandung pun ada. Garut ayam, nah di tempat AB kan matu. Dimanapun ada raudhah, apa itu majelis ilmi. Jadi kalau ibu ingin ke raudhah rindu belum umroh setelah haji, datangi majelis itulah raudhah sama. Gitu ya, tapi bukan tempat mustajab itu. Yang tempat mustajab di sini. Ini keagungan Madinah. Kemudian kita beranjak ke Rasulullah, ziarah ke makam Rasul. Saya dulu punya pengalaman, ada orang dititipin dulunya catatan salam kepada Nabi. Itu 1 lembar setengah. Saya kemarin nggak pandu itu, pakai enggak ya? Saya kalau pandu itu ya baru keluar, baru asalnya udah keluar gitu. Udah gitu ditapolin polisi, nggak boleh lama-lama kan? Akhirnya saya nggak pakai. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari kami keluarga dan mereka yang menitipkan salam
dan selesai. Karena kalau seperti yang di buku gantung Departemen Agama gak cukup. Orang disir-usir polisi nggak mau tahu. Ini titipan gurunya udah harus dibaca juga. Polisi juga nggak mau tahu 60 titipan doa di Raudhah. Kalau udah waktu pula diangkut, dipangkuk malah ke polisi. Lah nomor 40 belum disebut Maman. Ini apa Maman karena kena air. Mikir itu aja 5 menit udah diusir polisi, Pak. Maman apa Mimin Mumun. Malaikatnya galing-galing ngobrol ini ngapain orang ngimplang untung bisnis atau apa. Itu perlu diusir. Maka Allah kabulkan doa kami, keluarga dan mereka yang menitipkan doa kepada. Ini ajaran Allah, doa di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah itu mengajarkan doa yang sulit-sulit. Kabulkan doa kami untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu doa itu, Pak. Jadi Bapak kalau pulang haji disuruh baca doa, enggak usah ngumpet. Mari kita berdoa. Rabbana atina. Itu aja udah. Doa baca jam-jam apa ya? Mau nyari bukunya tuh, Bapak ketinggalan di Mekah kayaknya bukunya. Udah aja Rabbana atina. Walaupun kebuka doa minum air jam-jam, enggak apa-apa. Daripada enggak doa sama sekali. Gitu ya. Jadi sebetulnya apapun kita bisa baca doa itu. Nah, salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Menjawab salam kita dan amanah-amanah yang disampaikan kepada kita. Nah, kuburan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, ya. Jadi Rasulullah pertama, Abu Bakar kedua itu ada di pundaknya. Di pundaknya Rasulullah Abu Bakar, di pundaknya Abu Bakar Sayyidina Umar. Di mana Ali? Ali wallahu a'lam. Orang Syiah mengatakan di Karbala, keyakinan Syiah. Tapi jumhur ulama kita wallahu a'lam. Karena kalau diketahui secara yakin pasti dipertuhankan lebih sama mereka. Cacak-cacak oke tinggal di kubur. Nah, mereka dipertuhankan. Tahu bahasa cacak-cacak tuh? Saya juga nggak tahu. Jadi kalau lah diketahui bahaya. Maka yang benar tuh wallahu a'lam Sayyidina Ali. Ya. Dari situ kalau Sayyidina Utsman di mana, Pak? Di Baki. Jadi saya punya janji mengantar bapak-bapak ke Baki ya. Besok aja Ibu subuh. Ibu nggak usah bapaknya. Ada yang mau masuk ke Baki, Pak? Nanti Ustaz Jajan yang ngatur ya. Jangan saya kan udah orang tua Jajan. Kita jarah ke Sayyidah Fatimah, putra-putri Rasulullah, kepada Imam Maliki, kepada Sayyidina Utsman jauh akad ketangan, ya. Istri Rasul 2 di Mekah, Siti Khadijah sama Siti Maimunah. Siti Maimunah dikuburnya sebelum Masjid Tan'im. Nanti kalau dari Madinah ke Mekah saya tunjukkan. Sayyidah Khadijah di Makkah. Jadi kalau gitu sisanya di sini, ya. Dan jamaah umroh haji yang wafat juga dikuburkan di Baki. Apa kelebihan Baki? Jika kalian mampu meninggal di Madinah, faliyamut, matilah kalau bahasa kasarnya. Ayo sama-sama niat. Mumpung 3 hari lagi. Mau nggak Pak? Pak Lutfi mau? Pak Riki. Ntar tinggal apa sendiri bingung. Iya. Itu hadisnya begitu. Sehingga kata guru saya, kalaulah kita tidak meninggal di Mina setelah ajalnya Allah wafatkan di Madinah, wafatnya di Garut, maka ruh kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dikubur di Baki. Maka yang belum azab bukan niat, bu azab. Kalau niat itu niat langsung dilaksanakan. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat langsung. Tapi saya minggu depan mau ke Bandung, itu azab. Nah, kita azab, ya Allah wafatkan kami di Madinah supaya mendapat keberkahan kuburan Baki. 70.000 umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Itu salah satu riwayat mengatakan yang dikubur di Baki. Rasulullah saat bangkit dari kubur, ya, yang ditanyakan umati. Waktu wafat juga umati. Ya, Rasulullah yang ditanya kepada Allah, ya Allah di mana umatku? Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah. Agar kita dicintai oleh Rasulullah, kita harus lebih cinta kepada Rasulullah. Paling utama cinta kepada Rasulullah mengikuti sunnahnya. Tahajud, duha, jenggot. Kenapa? Nah, iya sunnah itu.
Gamis mah budaya tuh ya. Karena Abu Jahal juga gamis. Tukang aman onta juga baju gamis ya. Jadi gamis ya boleh-boleh. Masa orang Indonesia tani pakai gamis? Nggak jelimet nanti. Gamis jangan diperdebatkan, termasuk jenggot juga jangan diperdebatkan. Masa iya yang nggak jenggotan ke neraka gara-gara jenggotan? Kan nggak mungkin juga. Tapi yang jenggotannya harus sabar, itu sunnah. Sama dari Musdalifah ke Masjidil Haram. Waktu maghrib jangan diperdebatkan, Pak. Pernah seorang nenek bertanya kepada Rasul, seorang anak, ya Rasulullah boleh nggak meninggalkan Musdalifah sebelum subuh? Kata Rasulullah, please. Bukan begitu, jangan ucap bahasa. Datang lagi, ya Rasulullah, aku mau keluar dari Musdalifah sebelum waktu subuh. Boleh nggak? Kata Rasulullah, mangga wae. Itu. 3 orang bertanya, kata silakan. Jadi nggak apa-apa keluar dari Musdalifah sebelum subuh. Kalau Rasulullah memang sampai subuh. Nah kalau sekarang semua sampai subuh, taruh dudi, motornya, saya nggak membayangin pasapotnya Pak. Ya. Saya mau sendiri aja di sini sampai subuh. Tolong Pak Rudi sebagai tim Alia jemput. Gak mau jemput juga dia. Mau pakai apa jemput? Pak Rudi mau jemput. Ini bagian tim ibadah saya dari sekarang udah ngomong gak mau. Gak mau saya. Maka pemerintah Indonesia sama saya sudah sepakat. Maka adanya travel dan KBIH itu rukhsah ketika mabit. Ketika ikut travel sama KBIH itu sudah tanggung jawab kepada Allah. Pak Joko sudah mempertanggungjawabkan kepada Allah. Wabil khusus saya tim ibadah. Sah gak setengah jam? Sah gak 1 jam? Sah 1 menit juga sah asal masuk waktu mabit. Inilah kita bicara dengan ilmu. Paksakan saya mau sampai subuh. Saya punya pengalaman karena saya bawa haji dari tahun 2000 Pak. 2008 ada Pak Joko namanya, bukan Joko Asmoro, Joko Pondok Bambu. Pak Ustadz saya mau tarbiyah, saya kan udah bawa jamaah dari tahun 2000, dari Juli. Jadi sudah cukup kenyang lah dengan kesulitan haji. Boleh Pak, tapi tanda tangan di atas materai. Saya ambil ke maktab atau muasasah. Saya lapor ke ketua pelopor, Pak Joko mau jalan kaki dari Mekah ke Mina. Kan Nabi mah dari Mekah ke Mina Pak, bukan langsung ke Arafah. Itu namanya tarbiyah. Tanda tangan di atas materai, di bawahnya segala sesuatu ditanggung jawab sendiri. Kalau ada hal-hal, udah saya bebas, ketua pelopor bebas, maktab bebas, dia tanggung jawab. Ceritanya dia berangkat Pak ke Mina, nggak nyampe ke Mina. Ya, subuh baru sampai ke Mina. Sementara pada subuh harus bergerak ke Arafah untuk wukuf. Ikut wukuf, pulang lagi ke Musdalifah kan, mabit ke Mina kan. Setelah jumrah Aqabah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kecapean. Oleh karena itu travel sama KBH itu sudah kesepakatan antara Indonesia dan Saudi. Saya pernah ngaji di Mina sama Syekh tim dakwah di Saudi. Syekh boleh nggak dari Mekah langsung ke Arafah? Kata Syekh boleh. Kemudian juga yang di masjid bukan satu-satunya cara, tapi itu yang utama. Kata saya yang di masjid Nabawi itu yang utama. Kalau sendiri itu ya, kalau sendiri ya tadi syaratnya. Jadi harus tanda tangan di atas materai. Maka Bapak Ibu percayakan kepada kami tim ibadah Alia pelayan Bapak Ibu, kami tanggung jawab dunia akhirat walaupun tidak sampai subuh. Tapi kalau apa insya Allah sampai maghrib tadi. Nah saya kecatat gitu. Itu Rasulullah tuh sangat-sangat apa ya, bijaksana. Nggak kayak penceramah kita haram, salaman habis sholat neraka gitu ya, kunut subuh neraka. Jadi yang Rasulullah ente doang. Saya pusing ya. Saya tuh jujur nyantri saya di Persis lama, di Muhammadiyah lama, di NU apalagi. Saya produk NU, tapi saya ngaji di Muhammadiyah. Di Garut kan pusat Persis, di Garut kan pusat Muhammadiyah. Termasuk Adi Hidayat itu keluaran Muhammadiyah Garut. Oke, jadi tahu lah perbedaan-perbedaan itu. Jadi nggak usah yang kunut benar, yang nggak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh titik. Yang salaman habis sholat benar nggak benar? Namanya sholat itu diawali takbir, diakhiri assalamualaikum. Selesai sholat tukang kecil kabur ngejar setoran, nggak zikir dulu. Hanya dia buat anak istri. Nah kalau zikir setelah itu dibid'ahkan bareng-bareng. Tega amat orang zikir sama Allah diponis masuk neraka kayak Tuhan aja gitu.
Jadi dakwah itu santun. Nabi juga santun. Ya Rasul, nenek masuk surga? Kagak. Balik nenek-nenek, ada nenek nggak masuk surga loh, gue walaupun di roh kemarin. Ketemu Abu Bakar. Kenapa nangis, Nek? Kata Nabi, saya nggak masuk surga. Maksud Nabi, nenek di surga umur 16 tahun. Nggak nambah, nggak kurang. Jadi nenek masuk surga, cuma usia jadi muda. Jadi yang sekarang tua sabar, di surga muda. Gitu, Pak. Nah, Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, saya mau tobat. Saya pernah mabuk, saya pernah zina. Pokoknya segala kejahatan saya lakukan. Apa syarat tobat ya Rasulullah? Kata Nabi apa? 1, 2, 3 kalau ke Ustaz kita makan biji, 2, 3, luka obatnya kan ada bisa bayar sebagai konsultasi. Langsung enggak. Jangan bohong. Titik 1 aja dari Nabi. Pulang dari rumah Nabi, ini kan menceritakan keagungan Madinah, plus di dalamnya kemuliaan Rasulullah. Pulang dari rumah Nabi, ya cerita geling taubat TN, dikira harus sholat, harus rajin. Cuma jangan bohong. Udah 1 malam, lihat rumah kosong, satpam nggak ada. Wah, kalau masuk nih, ambil barangnya, nggak ketahuan, pasti sukses. Tapi kan berapa? Kata Nabi, jangan bohong. Ntar kalau ditanya Nabi, nyolong lagi nggak? Mikir, hanya nggak jadi nyolong. Terus, jadi syarat tobat itu Pak, walaupun Bapak istighfar 100 kali di Arafah, ya, itu kul huwallahu itu 100 kali di buku Departemen Agama. Zikir waktu wudu. Saya pandu, awal bener. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang kedua bener, ketiga bener. Itu sudah mulai 20 lain lagi, Bu. Lid lah. Yalid yulad. Maka dadan nggak usah 100, sama dadan paling 10 dibaca. Sah nggak sah, sekali juga sah, enggak juga nggak apa-apa. Karena zikir yang utama di Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dari Rasul. Dulu ada jeger dari Taif, Pak. Ini menceritakan keagungan Madinah plus pasti nyangkutnya kepada akhlak Nabi kan. Dari Taif ada jeger tawaf, ketemu seseorang, tiap putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua itu lagi 3 sampai 7. Orang enteng banget tuh, atau ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul nggak ngajarin yang ribet-ribet. Coba buku Departemen atau panjang, Bu. Saya mandu Bapak Ibu pakai buku. Kalau nggak pakai buku saya juga nggak apa. Ya, kadang lupa, zaman nggak tahu karena lupa. Lanjut kemana aja, diam aja tuh zaman nggak tahu. Itu contohnya Ustadz Dadan. Mana Ustadz Dadan? Saya dikiranya tidur, ngobrol sama dia, sama Ustadz Jejen. Saya pernah bawa buku, lupa, saya loncat-loncat, untung zamannya nggak tahu. Itu pembimbing kepercayaan Pak Joko loh. Sabar. Itu zaman kan nggak tahu. Termasuk umroh yang sunnah yang kedua saya itu, saya juga sama, nggak pakai buku kan Ibu lihat, loncat saya juga sama. Saya nggak doa juga nggak apa-apa. Itulah bijaksananya Rasulullah. Satu saat kurban, ini di grup 2 sudah ramai yang kurban. Grup 1 nggak ada, grup 2 nggak ada, grup 2 doang Pak. Saya kurban, saya lihat grup 1 grup 3 grup 4 ayat tilu. 8. Waduh, udah ramai kurban. Pak, saya pernah punya video di lantai 14. Saya bikin ceramah sama Ustadz Jafri Mirya di lantai 14 dari yang Bapak yang saya share di status sama yang kecil di grup ya. Kurban lebih bermanfaat di Indonesia. Bahkan Anda jujur baru ada jamaah aliyah yang kurban di pesantren saya buat yatim dan doa apa. Ya, jauh lebih bermanfaat kalau dilihat kemana buat yatim, buat apa, merawat masjid gitu ya. Ada jamaah ini nggak usah disebutnya. Tapi pahala memang di sini. Karena itu kalau mau dibuka seumur hidup, kenapa tidak? Silakan aja. Saya lapor ke Pak Rudi. Nah, akhirnya Ajwar mengumumkan. Jadi silakan aja Pak. Ya bisa tuh kalau mau ikutan biswa, mengikuti hal yang baik itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kurban, ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Nah ini Rasulullah pun ada orang bawa 2 ganting. Kalau dibawa lagi ganting 2 ganting, kenapa? Yang satu Yahudi, satu Nasrani. Kata Nabi, bagikan kurban ini daging kurban kepada Yahudi dan Nasrani. Itu kurban dulu. Ada panitia, kejem banget, jangan itu mana Nasrani. Udah begitu paling keket panitia itu. Ya Bu, cokornya diumpetin. Biji pelernya kambing disapuin. Panitia itu paling geblek itu Pak. Maka pilihlah panitia yang beramanah. Salah satu yang amanah itu adalah tim ibadah Alia Wisata. Percayakan ibadah kurban Anda buat Alia Wisata. Salaman. Jangan kemana-mana ya. Ada yang lewat yang satu ini Pak. Nah itulah Rasulullah Pak. Kemudian ibu salam kepada Baki. Ya, kemudian ibu bapak ke Kuba. Itu semua menunjukkan keutamaan Madinah. Gak ada sholat di masjid yang sebanding pahalanya ibadah umroh. Walaupun saya sudah ngimam di Istiqlal, pahalanya ya pahala 27 rakaat. Tapi di masjid Kuba 1 kali sholat sunnah sebanding ibadah umroh. Dan tangan Rasul sendiri yang membangun masjid Kuba. Ini yang menunjukkan keagungan Madinah. Kemarin berapa kali sholat Pak? Banyak, ada 22. Yang banyak. Waktunya nggak cukup ya, 15 menit. Saya punya pengalaman Pak jamaah umroh tahun 2012. Pak Doni ada nggak waktu itu? Ini kan banyak alumni umroh Pak. Ada yang di bawah saya, Dadan, ada Ustadz Ahmad Farhani. 80% haji itu alumni umroh. Gitu ya. Jadi ada satu orang kemana ya? Pak, pusing gitu. Udah tinggal aja. Saya kan penanggung jawab. Harusnya dari Kuba itu jam 10 udah bergerak ke kebun kurma. Kan biasanya kalau umroh mas ini Kuba, kebun kurma atau Uhud ya Bu. Itu baru 2:30 dari Kuba Pak. Jamaah gamar, saya nggak dengar, saya tanggung jawab Pak. Ternyata dia asik-asikannya di Kuba karena sebanding ibadah umroh. Nunggu duhur dulu. Aduh, Gusti pusing. Nah, saya punya pengalaman juga Pak Haji Rudi. Ini wallah ini tanah Madinah kalau saya mau check out ke Mekah. Itu 1 orang nggak ada. Dan itu orang Pondok Bambu tetangga saya. Pak harusnya 14.00. Itu paling lambat, paling telatnya 2:30 ya Pak Yahya ya. Ini sampai jam 3 belum ada. 3:30 belum ada. Baru berangkat dari Madinah, hotelnya di itu tuh dekat Mopente. Itu jam 5 baru ke Mekah. Padahal jam 2. Kemanakah dia? Di Raudhah. Nunggu duhur. Di Raudhah lagi nunggu asar. Kan dulu belum kayak sekarang. Ya Allah, saya sampai mau pingsan Pak. Pusing, mana lapar. Lidah pembimbing juga manusia ya. Mikirin orang yang gitu kita ya Allah terlalu. Padahal nggak boleh ngomong gitu saya juga. Harus diuji kesabaran sampai jam 5 ya nggak kuat juga. Kalau nggak lulus saya jadi pembimbing. Saya nangis, saya ketembok nangis. Ya Allah, dosa apakah saya? Saya nggak nyalain jamaah, mungkin saya punya dosa sehingga saya diuji. Saya banyak istighfar jam 5 kucuk. Ustaz. Dulu. Tapi dalam hati nggak bener, nggak boleh kan dulu. Nangis saya berangkat ke Mekah. Ada yang diuji grupnya Ustaz ini apa yang pecah ban di jalan waktu bawa para artis. Itulah ujian-ujian di tanah suci. Jangan dijadikan itu sebuah kehancuran, ya ujian. Nah, waktu check out hari Jumat lagi ya Bu. Jumatan dulu enggak? Ya iyalah. Saya walaupun sudah selesai ada baik, cuma Jumatnya bareng sama imam, kemudian ibu berdiri lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Mau 4 asarnya silahkan, jangan diperdebatkan. Sebelum sholat Jumatnya, sholat Jumat dan asar di jamaah takdim. Kalau ibu asarnya berdua pakai kosor. Nanti saya share di grup ya di waktu ini supaya bapak ibu tetap sholat. Karena kalau sholatnya di jalan, ya Allah ya Rabbana, mending kalau dapat. Pengalaman kemarin iklan baso di transit Mekah Madinah, masuk WC aja saya dari jauh udah begini. Betul Pak?
hampir nggak jadi saya. Ibu juga sama kan? Tapi pulang dari toilet makan bakso, ini emak banget. Ya Allah, padahal abis dari toilet. Saya disuruh Habib Adil, ayo ke Mekah, Alio, baru makan Pak Ustaz, ini bakso 2 lagi, bodoh amat, saya ke Mekah. Itulah haji, umroh perjalanan begitu. Nah Rasulullah begitu santun, begitu bijaksana memberikan nasihat kepada umat. Satu saat kencing di Masjid Nabawi, ada di kitab di kitab lupa kita Darul Arqam pesantrennya. Itu kencing. Sama Umar mau dipukul, kata Nabi jangan, biarkan kencingnya selesai dulu, baru kita nasihati. Karena kalau lagi kencing berhenti jadi penyakit kan. Dah, dinasih kali-kali jangan kencing di sini. Ini masjid zaman Nabi kan tanah. Jangan kira kayak sekarang tanah. Jadi air kencingnya langsung nyerap. Itulah bijaksana Rasulullah. Rasulullah itu bijaksana begitu. Nah, di Kuba juga demikian. Menyambut orang-orang menyambut Nabi itu kan ada muda, ada tua. Tola'al badru alaina tutuk. Ada presiden waktu itu band kepret namanya. Jadi band kepret itu warisan dari sahabat Nabi yang di Madinah ini yang menyambut Nabi di Kuba. Maka saya jago kalau nyanyi, tapi harus band kepret. Di sinilah para ulama lahir hukum musik. Tapi saya nggak bicara hukum musik lah, terlalu jauh. Ya itulah di Kuba. Kemudian ada Uhud. Ya, ini menunjukkan keutamaan Madinah. Bapak Ibu ketika melihat Uhud mencintai kita. Dan satu-satunya gunung yang akan di surga hanya gunung Uhud. Jadi ketika Pak Luki lihat gunung Uhud, cinta, dia juga cinta kepada kita. Engkau memandang, aku memandang, tersentuhlah hati kita. Kan itu lagunya ya. Kalau lagi muda, ini lain lihat Uhud cinta, kita cinta. Maka insya Allah akan disertakan di surga sama Uhud. Yang kedua, salamnya kepada Makbar Uhud mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Nabi selalu jarah ke Uhud. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah masih jarah ke Uhud. Begitu cintanya Rasulullah kepada syuhada Uhud. Maka alhamdulillah kita kemarin juga sama. Kita kemarin juga jarah. Enggak ada kuburan yang seperti Uhud, hanya di Madinah. Ini menunjukkan keagungan Madinah. Kemudian Dajjal tidak akan masuk ke Madinah dan kota Makkah. Saya waktu ngaji oke adalah, tapi zaman sekarang di zaman teknologi ternyata Dajjal masuk ke Makkah dan Madinah lewat kabel TV. Terus Nabi bohong dong hadisnya? Enggak, Dajjal enggak akan masuk. Coba Bu, tapi lewat TV masuk. Karena di Makkah Madinah juga mereka parabolanya gede-gede. Nonton filmnya apa aja, apalagi zaman sekarang. Jangan kenceng-kenceng. Karena udah bebas, jangan kencang-kencang. Ya. Udah lain sekarang. Jadi kalau gitu orang yang benar-benar beriman dan cinta kepada Allah Rasul itu yang tidak akan kena fitnah dan kan mulai kabel masuk kan. Ya, yang sempurna bajunya, yang enggak sempurna, yang telanjang bulat udah ada di Saudi juga sekarang. Kemudian ada batas tanah haram, di mana sekelilingnya dijaga oleh malaikat. Nanti kalau kita keluar dari sini kita lihat ini ada semacam gapura-gapura, itu tanda batas tanah haram dan tanah halal. Nah inilah keutamaan Madinah. Saya kira Bapak Ibu tepat sebelum ke Mekah ya, merasakan dulu kehadiran Rasulullah, merasakan dulu kemuliaan kita menjadi tamu Rasulullah, merasakan dulu bahwa apapun yang kita lakukan, langkah kita di Madinah bernilai ibadah. Merasakan dulu dan yakin doa kita di Raudhah diijabah, salam kita diterima, sholat kita diterima. Maka kemuliaan Madinah, keagungan Madinah itu akan menjadi karakter dalam diri kita, menjadi sebuah akhlak yang terpuji. Ini hasilnya. Kalau kita keluar Madinah tapi tidak menjadikan kita akhlak yang baik, maka gagal berada di Madinahnya. Betul?
Maka sebelum di Arafah, hiasilah lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan sampai di Indonesia bersama keluarga dan tetangga, lisan, perilaku, akhlak, perbuatan kita semuanya terpuji. Baik, akhlakul mahmud. Nah, inilah hasil kita berada di Madinah 9 hari. Maka ibu panggil ke ayah, pulang dari Madinah, Bapak, udah kasih impak yang gede buat istri yang begituan, Pak. Kedengeran enggak? Masya Allah, ini suara malaikat. Nggak keluar dari sini, nancep di sini. Papa bilang, Mama. Istri saya pulang haji, saya rahmat syukur. Nggak pernah istri saya manggil kur. Nggak pernah. Karena istri saya udah haji, udah umroh. Alhamdulillah 2 Ramadan saya di sini dari awal Ramadan sampai Lebaran, hadiah dari Pak Rudi sama Pak Joko. 2 kali sama anak. Nggak pernah kur, nggak pernah. Manggilin apa? Mau minum dulu, bobok dulu. Kata saya, dua-duanya. Ini akhlak Nabi loh, Pak. Nabi nggak pernah nyebut Siti Khadijah, sini tukang tempe. Panggilnya apa? Ya Habibati, wahai dambaan hatiku, kau selalu tertancap di dalam hatiku. Tidak ada lagi nama kecuali nama, sebuah nama. Ada lagunya. Karena saya menceramah bukan menyanyi ya. Itu Bu, sama Siti Aisyah saya satukan minyak. Tapi apa? Ya Humairah, wahai yang bibinya kemerah. Ya, suami kita mah terlalu jujur Bu. Denok sini denok. Benong sini benong. Ya. Kamu kayak neneknya disalahin, padahal waktu pacaran neneknya yang dideketin. Dolim kita mah sama istri itu. Jangan dong, istri Rasul nggak pernah. Muhammad tukang beca itu diganggu. Tapi apa ya Rasul? Allah, malaikat juga ya Rasul. Allah pun sampai Allah nggak nyebut Muhammad loh Bu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, gak ala Muhammad. Itu Allah begitu santun sama Nabi. Maka kalau dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Rasul, ibu bapaknya direktur sarapan pagi. Ya direktur, kenapa Mas? Ikut istri Nabi Pak. Di Haji Reguler ada Hansip berangkat, istrinya pulang haji. Ya Hansip. Tapi bukan seperti itu, maksudnya jangan panggil nama. Rahmat syukur, abang, anak muda sekarang father and daddy. Jangan bukan itulah akhlak Pak. Lucu tapi ya itu akhlak. Tahajudnya, duhanya, maka keluar dari Madinah, insya Allah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan Rasulullah insya Allah memberikan syafaat sama kita kelak di akhirat. Dan Allah memberikan kemudahan perjalanan Madinah, maka wukuf di Arafah, Muzdalifah, Masjidil Haram, balik lagi ke transit, balik lagi ke Mina, Jumroh Aqabah, balik lagi ke tenda Mina. Sudah baju bebas. 2 tempat di 2 hari. Ula Usul Aqabah, ke Mekah lagi. Ya, insya Allah sebelum pulang tawaf wada. Itulah pergerakan kita yang kita akan awali dari Madinah dengan hati yang bersih, akhlak yang mulia, membawa kemudahan bagi kita dalam perjalanan. Lewat radio Aliwasata gelombang 44342, hari ini Abah Syukur menemani Bapak dan Ibu dalam acara keagungan Madinah, ditemani bintang tamu kita Jejen Jainuddin dan pejabat dari Alia Haji Rudi. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan teman dari atas militer Mesir. Pak Arya mana? Masalah ibunya mana Pak? Selamat bergabung ya Pak. Nah ini Bu, alhamdulillah kita di sini tidak ada perbedaan. Jangan bawa jabatan, jangan bawa kedudukan, jangan bawa harta, tapi harta adalah untuk kebaikan. Maka kita semua sama untuk menjadi orang yang muttaqin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Abah Rahmat yang sudah memberikan pembekalan dan tentang keagungan kota Madinah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyerap hikmah dari apa yang disampaikan oleh Abah Rahmat ya. Walaupun suaranya di belakang tidak terdengar, mungkin gitu ya, kadang hilang, kadang muncul, tapi yakinlah bahwa ketika kita hadir dalam majelis ilmu, semua mendapatkan keberkahannya. Man salaka tariqan yatlubu bihil ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah. Kalau kita hadir di majelis ilmu, walaupun menyimaknya sambil ngantuk, walaupun menyimaknya sambil menerima SMS atau WA gitu, insya Allah tetap mendapatkan keberkahan. Apalagi kita majelis ilmunya di mana? Di kota Madinah, yang mana seluruh kebaikan yang dilakukan di kota Madinah Allah lipatkan akan berapa? 1000 kali lipat ya. Jadi segala kebaikan kita insya Allah Allah catatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa majelis ilmu yang dilaksanakan oleh kita tim pembimbing akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, hari ini, besok, dan lusa. Jadi mohon perkenannya untuk semua bisa meluangkan waktunya. Biar apa? Biar kalau ada informasi yang disampaikan tidak terlewatkan. Satu pesan lagi dari saya, Bapak dan Ibu tolong monitor grup WA-nya. Ya, grup WA-nya dibaca, jangan dilihat. Beda ya. Kalau dilihat kan cuma dilewat aja. Kalau dibaca berarti Bapak dan Ibu menyimak informasi yang kami sampaikan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi mohon kerjasama dari semua, karena kita bergerak dalam sebuah pergerakan yang besar, bergerak dalam satu grup yang kepalanya banyak, pasti banyak maunya, pasti banyak keinginannya, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya keikhlasan pada diri kita. Ya, kita inginnya sampai 100 meter,